Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 1 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-17. Hari ini peringatan Santo Alfonsus Maria de Liguori, seorang uskup dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Keluaran, bab 33 ayat 7-11, bab 34 ayat 5b sampai 9, dan dilanjutkan dengan ayat 28. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Kedua bacaan liturgi hari ini di satu sisi berbicara tentang Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang sabar, Allah yang mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Tetapi di sisi lain, Allah yang sama itu akan memberikan hukuman kepada manusia atas semua dosa dan kesalahannya. Manusia yang akan dihukum dan manusia yang kepadanya Allah beri kesempatan untuk menjalani hidup dan memperbaiki hidup, itu diibaratkan dengan lalang di tengah ladang. Lalang dan gandum dibiarkan untuk bertumbuh bersama. Kita masih ingat ketika para pekerja ladang itu meminta supaya mencabut lalang yang ada. Pemilik kebun mengatakan, jangan, biarkan saja. Sebab kalau seandainya waktu masih kecil, lalang dicabut, kemungkinan besar gandum juga akan tercabut. Maka dibiarkan sampai saat panen. Dan pada saat panen, lalang itu akan dikumpulkan dan dibakar. Demikian juga hidup manusia. Manusia yang baik dan yang tidak baik diberi kesempatan untuk berjalan bersama-sama. Manusia yang hidupnya kurang baik, manusia yang jahat juga diberi kesempatan oleh Allah yang berbelas kasih itu untuk memperbaiki kehidupannya. Sampai pada saatnya manusia yang jahat akan mendapat hukuman. Hal yang sama juga, Allah yang berbelas kasih dan sekaligus Allah yang akan menghukum manusia yang berdosa juga digambarkan dalam bacaan pertama hari ini. Allah berjumpa dengan Musa dalam sebuah perkemahan. Dan Allah pada saat berjumpa dengan Musa memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah yang memberikan pengampunan atas semua dosa dan kesalahan bangsa Israel. Tetapi Allah yang sama juga akan memberikan hukuman kepada orang-orang Israel atas dosa dan kesalahan yang dilakukan. Saudari dan saudara yang terkasih, mungkin hal inilah yang menjadi dasar keyakinan, kepercayaan, kekatolikan kita. Kita tahu bukan? Sebagai orang Katolik, kita mengakui adanya api penyucian. Dan dalam api penyucian kita juga meyakini orang yang meninggal akan dibersihkan di sana. Apa yang mau dibersihkan di sana? Jelasnya atau konkretnya, dosa dan kesalahan yang dilakukan selama hidup mendapat pengampunan dari Allah. Tetapi hukuman atas dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu akan dijalani dalam api penyucian itu. Inilah yang menjadi dasar, selain ada hal lain yang menjadi dasar keyakinan adanya api penyucian, tapi juga atas pemahaman inilah, maka dalam api penyucian manusia yang sudah diampuni dosanya selama hidupnya akan menjalani hukuman atas semua dosa dan kesalahan. Jadi dosa di satu sisi diampuni, tetapi hukuman harus tetap dijalani.
sesudah manusia meninggalkan dunia yang fana. Bahkan Kekatolikan meyakini hukuman atas dosa dan kesalahan juga sudah mulai dialami dalam hidup manusia ketika manusia masih berada di bumi. Tetapi yang paling konkret, yang paling terasa adalah ketika manusia meninggalkan dunia yang fana, dia harus singgah sebentar di api penyucian supaya dibersihkan. Istilah pembersihan adalah kesempatan di mana manusia yang berdosa itu, yang dosanya sudah diampuni, menjalani hukuman atas dosa dan kesalahan yang sudah diampuni itu. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah Allah tidak baik? Apakah Allah jahat? Hanya karena adanya kesempatan peralihan di mana manusia menjalani hukuman atas dosa dan kesalahan yang sudah dia lakukan dan yang sudah diampuni oleh Allah. Justru itu menunjukkan belas kasihan Allah pengasih dan penyayang. Allah yang sabar, yang beri kesempatan kepada manusia sebelum bersatu dengannya dibersihkan dari semua cacat celah. Manusia harus mendapatkan atau menjalani hukuman atas semua dosa dan kesalahan yang sudah Allah ampuni. Saudari dan saudara yang terkasih, maka atas keyakinan kekatolikan kita, adanya api penyucian, kita harus sungguh-sungguh bersyukur bahwa masih ada kesempatan kita berada dalam keadaan peralihan transisi di mana kita dibersihkan dari semua cacat celah kita. Kita menjalani hukuman sebelum bersatu dengan Tuhan sendiri. Jadi, Allah tetap Allah yang berbelas kasih. Allah yang pengasih dan penyayang. Bayangkan saja, andai kata Allah yang kita imani bukan Allah yang pengasih dan penyayang, pasti kita akan mendapat hukuman yang jauh lebih hebat daripada yang kita bayangkan dan kita yakini saat ini. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita terus menata kehidupan dari hari ke hari. Kita mau membuat supaya hidup kita ini menjadi makin hari makin baik, makin hari makin sempurna. Bahwa Allah mengampuni tidak mesti membuat kita menggunakan kesempatan untuk melakukan dosa dan kesalahan hanya karena meyakini Allah mengampuni kita. Tidak. Justru ketika kita tahu Allah itu mengampuni dosa dan kesalahan kita, tapi memberi hukuman atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan, maka kita mestinya terdorong untuk menata kehidupan yang makin hari makin baik di hadapan Tuhan dan sesama kita. Di sisi lain, hari ini kita memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori, seorang uskup dan pujangga gereja. Alfonsus Maria lahir di Napoli dari keluarga bangsawan. Dia lahir pada tahun 1696. Dia adalah ahli hukum sipil dan ahli hukum gereja. Dan dia menjadi lawyer yang terkenal di kotanya. Tetapi kemudian dia meninggalkan label itu sebagai lawyer. Lalu dia masuk menjadi seorang imam. Dan uskupnya saat itu beri kepercayaan kepada Alfonsus Maria untuk menangani orang-orang miskin. Maka dia mewartakan kebaikan dan kabar sukacita melalui khotbah-khotbahnya. Di sisi lain, pada akhirnya Alfonsus Maria menjadi seorang uskup. Ada banyak tulisan-tulisan rohani. Entah dengan khotbahnya atau melalui khotbahnya ditulis. Tetapi lebih lagi melalui pewartaan-pewartaannya itu. Dia mengajarkan banyak hal tentang moral. Ada banyak hal yang baik dari Alfonsus Liguori. Tetapi satu hal
yang mau saya sebutkan dalam permenungan ini. Saya kutip apa yang Alfonsus katakan, yang dia yakini dalam kehidupannya. Dia berkata demikian. Kita semua manusia dipanggil kepada kekudusan, kepada kesempurnaan. Dan dia mengatakan hal ini. Seluruh kekudusan dan kesempurnaan jiwa tercapai melalui mengasihi Yesus Kristus Tuhan kita, kebaikan utama kita dan penyelamat kita. Kasih inilah yang menyatukan dan merangkum seluruh keutamaan yang mengantar manusia kepada kesempurnaan. Menarik bukan? Kekudusan dan mencapai kesempurnaan dalam kekudusan dengan cara mengasihi Yesus. Mari kita jangan pernah jemu-jemunya menata kehidupan kita sekali lagi untuk mengungkapkan bentuk dan cara kita mau mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus demi meraih kekudusan kita dan kesempurnaan hidup kita. Tuhan memberkati.